Bab 4361. Cukup. Tempat ini bukan tempat alam semi gelap, dan Alexis sedikit tidak nyaman. Lagi pula, di tempat yang semi gelap, dia terlalu cocok dengan cara jiwa sangat baik. Tapi tempat ini tidak begitu cocok, hanya seni bela diri yang bisa dihormati. Untaian rune kehancuran diringkas menjadi segel pemusnahan dan muncul di pedang. Energi pedang senjata asal yang ganas, bercampur dengan nafas destruktif dan asal-usul yang hebat, meletus tiba-tiba. Alexis menebas dengan pedang, dan langsung menggunakan ilmu pedang Juggernaut. Pada saat ini, dengan pedang panjang di tangannya, dia tampak seperti penguasa langit dan bumi, energi pedangnya tajam dan luar biasa. Ding! Alexis membanting pedangnya dengan keras, dan memukul 8 tombak kerajaan naga lilin hijau. 1 pedang dan 1 tombak, konfrontasi sengit. Serangkaian bunga api mekar seketika. Senjata asal yang kejam bertabrakan dengan momentum, berpusat pada mereka berdua, dan meledak dalam sekejap. Musuh di sekitarnya dan murid-murid dari istana Necromancer segera terkena aura senjata asal, dan banyak dari mereka memuntahkan darah. Nona, hati-hati. Beberapa pembunuh tingkat tinggi menjaga Armei dengan erat, mencegahnya terluka. Gemuruh. Puncak bukit yang jauh dari istana Necromancer runtuh di bawah dampak akibat dari senjata asal. Puci. Naga lilin hijau memuntahkan seteguk darah, terhuyung ke belakang, dan hampir menjatuhkan tombak itu ke tanah. Sebaliknya, Alexis terlihat tenang dan santai, memegang pedang di tangannya, seperti penguasa langit, agung dan galak. Melihat pemandangan ini, baik lawan maupun para murid di istana Necromancer semuanya terkejut. Mereka tahu, Alexis hanya berada di tingkat keempat dari alam perbaikan, tetapi dia lebih unggul dalam konfrontasi dengan naga lilin hijau, dan memukul mundur naga lilin hijau dengan pedang, dan yang terakhir terluka dan memuntahkan darah. Siksela. Wajah Armei kusam, dan dia benar-benar terkejut. Faktanya, dia tidak memiliki terlalu banyak harapan di dalam hatinya, dia tidak pernah menyangka bahwa Alexis bisa begitu santai, dan dia mengejutkan naga lilin hijau itu. Kamu juga punya senjata asal. Naga lilin hijau sangat marah, menatap pedang Alexis. Pedang di tangan Alexis pada awalnya adalah pedang kematian-kematian, dan itu juga salah satu dari 10 tentara asli. Tidak mungkin, bahkan jika kamu memiliki senjata asal, kamu bukan lawanku. Bagaimana kamu melakukannya? Dada dan perut naga lilin hijau bergolak, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Dia hanya berpikir bahwa Alexis mampu mengusirnya dengan mengandalkan pedang Juggernaut, sama sekali mengabaikan esensi dari teknik pedang Juggernaut. Nyatanya, Alexis mampu mengalahkan musuh dengan 1 pedang dengan begitu mudahnya karena ketajaman ilmu pedang sang master. Naga lilin hijau tidak mengetahui hal ini, jadi hatinya hancur. Dia menghabiskan hidupnya untuk menyempurnakan 8 tombak kerajaan, yang sangat meningkatkan aura pembunuh senjata asal dari 8 tombak kerajaan, tapi sekarang, dia tidak bisa mengalahkan pedang Juggernaut Alexis. Bukan hanya senjatanya yang tidak bisa bertarung, bahkan dia sendiri pun tidak bisa bertarung. Seorang master dari alam asal tidak bisa mengalahkan alam perbaikan. Adegan ini benar-benar sulit dipercaya. Semua orang yang hadir terkejut tak terkira. Bagaimana kamu bisa memahami kekuatanku? Alexis terkekeh, mengangkat pedangnya dan menebas naga lilin hijau. Dia juga sangat puas dengan kekuatannya saat ini. Kembali ke kerajaan surgawi, dia harus memandang ke arah naga lilin hijau. Tapi sekarang, dia sudah bisa dihancurkan dan dibunuh, dan dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Mata naga lilin hijau menyempit, dan dia hanya merasa bahwa pedang Alexis tampak biasa, tetapi itu sebenarnya menyiratkan semangat agung yang mendominasi dunia, semangat juangnya hampir hancur, dan seluruh tubuhnya bergetar. Tombak gila dari 8 alam liar, hancurkan. Naga lilin hijau menggigit ujung lidahnya, dan dengan rasa sakit dan darah, dia bangun, matanya mendapatkan kembali semangat juangnya, dan dia menghancurkan dengan tombak. Dia lebih baik mati daripada percaya bahwa dia bukan tandingan Alexis di senjata asli. Tombak ini, dia mencoba yang terbaik. Dengung-dengung. Ada semburan dengungan yang intens, bergetar dari 8 tombak kerajaan. Gumpalan hukum kuno terus berevolusi menjadi 7 karakter ganas. Bunuh, sangat, garang, perang, bertarung, dengan disabilitas, terbalik. Pada saat ini, naga lilin hijau pecah dengan seluruh kekuatannya, melepaskan jimat putus asa. Masing-masing karakter hukum korosif,
dan roh pembunuh dari 8 tombak kerajaan berpadu sempurna, secara terang-terangan meledakkan pedang panjang Alexis. Paksaan besar dari senjata asal, bergemuruh dan meraung, jalan langit dan bumi tampaknya musnah, dan momentum tirani melonjak ke langit, bahkan langit terbelah, mengungkapkan atmosfer alam semesta dan langit berbintang. Jimat asal logam, ketajamannya mekar. Alexis berteriak saat melihat naga lilin hijau dengan putus asa, dan langsung mengorbankan jimat asal logam. Menabrak. Jimat asal logam jatuh pada pedang Juggernaut, lapisan rune emas meledak dari seluruh pedang, bilahnya sangat tajam, dan aura pembunuh yang tajam meletus pada saat ini. Jimat asal logam, apakah Anda masih memiliki harta karun semacam ini? Mata naga lilin hijau menyipit, jimat asal logam adalah salah satu dari 10 jimat asal, mewakili aura pembunuh logam di tepi barat. Jika diresapi dengan kekuatan jimat asal logam, bahkan besi biasa, dapat menghancurkan gunung dan sungai. Dan pedang di tangan Alexis adalah senjata asal yang legendaris. Senjata asal dan jimat asal, langsung menyatu. Energi pedang cahaya keemasan, kekuatan spiritual seperti neraka, itu sangat menarik. Wajah naga lilin hijau berubah, dan dia ingin mundur, tetapi pada saat ini, di mana ada ruang untuk mundur. Lawan. Naga lilin hijau menggigitnya dengan keras, seluruh tubuhnya terbakar dengan darah, dan tekanan dari 8 tombak kerajaan meledak hingga ekstrim, bertabrakan dengan pedang panjang Alexis lagi. Namun, kali ini, Alexis tidak berniat untuk menghadapinya secara langsung. Tertawa. Dengan memutar ujung pedang Alexis, dengan kelenturan pedang panjang, dia tiba-tiba melewati 8 tombak kerajaan, dan menunjuk langsung ke jantung naga lilin hijau. Tidak bagus. Wajah naga lilin hijau berubah drastis, dia tidak berharap Alexis mengubah triknya begitu cepat. Setelah memahami ilmu pedang Juggernaut, pencapaian ilmu pedang Alexis setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan ilmu pedang halus dan halus, selalu berubah, dan dia dapat maju dan mundur dengan bebas. Pedang ini menyerang jantung, dan naga lilin hijau tidak mengharapkannya sama sekali, dan sudah terlambat untuk melawannya. Puci. Alexis menembus dengan pedang, dan tiba-tiba menembus jantung naga lilin hijau. Mata naga lilin hijau melebar, dan erangan putus asa keluar dari tenggorokannya, dan vitalitasnya terus mengalir. Tertawa. Alexis menarik kembali pedang panjangnya, dan darah menyembur keluar dengan liar. Naga lilin hijau jatuh ke tanah, benar-benar menjadi mayat. 8 tombak kerajaan juga jatuh ke tangan Alexis. Tuan Naga Lilin sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Tuan Naga Lilin Hijau, sebenarnya dibunuh oleh anak ini. Musuh tampak ngeri dan tidak percaya. Orang-orang dan kuda dari pasukan besar semuanya tercengang. Mereka sangat menyadari kekuatan Naga Lilin Hijau, dan mereka juga sangat menyadari kekuatan 8 tombak kerajaan. Tapi sekarang, Alexis membunuh Naga Lilin Hijau hampir dengan mudah. Sungguh kekuatan yang menakutkan ini. Di sisi istana Necromancer, mereka juga benar-benar lamban. Armei menutup mulutnya dan tutup mulut, dia tidak berharap Alexis begitu kuat. Alexis tidak hanya kuat, tetapi juga sangat bijaksana. Baru saja, naga lilin hijau putus asa, Alexis sama sekali tidak berniat untuk saling berhadapan, tetapi memukul jantungnya dengan pedang dan menang dengan mudah. Dengan cara ini, kekuatan fisik Alexis hampir tidak dikonsumsi. Bab 4362. Penemuan jejak. Alexis masih tenang dan tenang saat menghadapi pasukan balas dendam yang besar. Bunuh anak ini. Hancurkan istana Necromancer dan balas dendam naga lilin hijau. Semua orang memandang Alexis, merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Namun segera, ketakutan ini berubah menjadi semangat juang dan aura pembunuh. Kerumunan berteriak dengan cepat, dan berkerumun untuk membunuh Alexis, ingin menghancurkan tubuh Alexis menjadi ribuan keping, dan kemudian meratakan istana Necromancer. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak orang dan memiliki keunggulan dalam jumlah, selama Asgard tidak ada, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan istana Necromancer. Mereka tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mata Alexis tenggelam, dia tidak menyangka orang-orang ini begitu kejam, dan mereka ingin menghancurkan istana Necromancer dengan taktik kerumunan. Tapi di mata Alexis, tidak peduli berapa banyak orang, mereka hanyalah semut. Dengung-dengung. Gumpalan aura dunia bawah samar-samar muncul dari tubuh Alexis. Dia akan melepaskan air suci dari mata air kuning untuk menenggelamkan orang-orang ini secara langsung.
Air suci mata air kuning memiliki efek yang sangat baik dalam menghadapi muatan gelombang musuh. Dampak aliran air tersebut cukup untuk mengalahkan musuh. Siapa yang berani membuat masalah di istana Necromancerku? Namun, sebelum Alexis bergerak, terdengar teriakan dari langit. Aku melihat sesosok ganas turun dari langit, dengan gumpalan energi iblis mayat hidup berlama-lama di sekujur tubuhnya. Itu adalah Asgard. Ayah! Armei sangat gembira saat melihat sosok Asgard. Tuan Istana. Para murid pembunuh dari Istana Necromancer juga sangat gembira. Asgard akhirnya bergegas kembali dari wilayah surgawi. Melihat musuh seperti gelombang hitam di bawah, mata Asgard suram, dan roh iblis orang mati meletus di sekujur tubuhnya, dan dia berteriak. Penjara langit Necromancer, telan. Tanah pintu meletus. Satu persatu, formasi kultivator yang menakutkan tiba-tiba muncul. Dalam formasi Necromancy ini, ada banyak tengkorak yang melayang di atas, potongan iblis, kepala iblis hati yang tak terhitung jumlahnya, dendam, melolong dan mengaum, merobek pikiran orang. Satu persatu, cakar iblis hitam pekat keluar dari formasi, menyeret paha banyak musuh, menyeret mereka ke neraka. Ah! Semua musuh mengeluarkan teriakan yang menusuk hati, penuh ketakutan. Pada saat ini, sejumlah orang yang tidak diketahui diseret ke neraka, tanpa tulang yang tersisa, bahkan sampah yang tersisa. Kekuatan supernatural Asgard disebut Necromancer Penjara Langit. Ini adalah teknik rahasia untuk menekan bagian bawah istana Necromancer. Ini adalah salah satu dari 33 metode hebat hukum korosif. Kemudian menyeret orang ke neraka dan melahapnya secara langsung sangatlah menakutkan. Setidaknya setengah dari musuh terseret ke neraka dalam sekejap. Lari. Asgard kembali. Pergi. Musuh yang tersisa panik, dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan melarikan diri satu persatu. Hah! Asgard mendengus dingin, turun dari langit, melambaikan tangannya yang besar, dan mengejar ke depan dengan keluhan yang tak ada habisnya. Banyak musuh dikalahkan oleh monster mayat hidup, dan mereka dimakan hidup-hidup, dan kematian mereka tragis. Hanya sejumlah kecil orang yang lolos secara kebetulan. Krisis di Istana Necromancer telah diselesaikan sepenuhnya. Ayah! Armei kembali ke sisi Asgard, hampir menangis. Aku terlambat, kamu baik-baik saja. Asgard membelai rambut putrinya, meminta maaf. Setelah dia menerima surat mara bahaya Armei, dia bergegas kembali dengan cepat, tetapi tampaknya dia masih agak lambat. Formasi penjaga gunung dari Istana Necromancer telah dilanggar, dan banyak murid meninggal. Aku baik-baik saja, terima kasih kepada Siksela. Mata Armei sedikit merah, dan dia melirik Alexis. Tuanku, untungnya Siksela ada di sini sekarang, kalau tidak kita akan menderita. Ya, saya tidak tahu betapa berbahayanya formasi perlindungan gunung barusan. Jika tidak ada Siksela menghentikan mereka, kita semua akan dibunuh. Para murid pembunuh di sekitar juga memuji Alexis. Jika bukan karena perwalian Siksela, seluruh istana Necromancer akan diinjak-injak berkeping-keping. Bahkan jika Asgard bergegas kembali, dia mungkin hanya melihat reruntuhan dan mayat di mana-mana. Tapi sekarang, pemandangan yang paling menakutkan ini tidak terjadi. Karena ada malam yang berdebu. Siksela. Asgard menatap Alexis dengan ekspresi rumit. Alexis mengambil awal dari darah dan membuatnya dan Jennifer berseteru, dia sangat tidak bahagia. Tetapi juga karena sebab dan akibat inilah Alexis kembali ke Istana Necromancer dan mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan. Akhirnya, fondasi Istana Necromancer tidak hancur, dan putrinya selamat. Terima kasih banyak. Asgard menghela nafas dan berterima kasih. Terima kasih ini berarti dia melepaskan keluhan sebelumnya. Tidak apa-apa, aku mengambil awal dari garis keturunan, dan aku berutang padamu sebagian dari karma. Hari ini adalah waktuku untuk membayarnya kembali. Alexis sedikit tersenyum, sekarang karma telah terbayar, dia juga santai. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Istana Necromancer saya? Asgard bertanya dengan suara terkonsentrasi. Sekarang Istana Necromancer telah kehilangan pendukungnya dan Dewa Surgawi telah jatuh, jalan di depan sangat berbahaya. Dia membutuhkan bakat seperti Alexis. Armei di samping, serta banyak pembunuh, juga menatap Alexis dengan penuh harap. Akan sangat bagus jika Alexis bisa kembali ke Istana Necromancer. Terima kasih, Tuan Istana, atas keramahan Anda, tapi saya masih terbiasa sendirian. Alexis dengan sopan menolak, dan tentu saja tidak mungkin untuk bergabung kembali dengan Istana Necromancer.
Ketika Armei dan para pembunuh lainnya mendengar ini, mereka langsung kecewa. Asgard juga menghela nafas halus, dan berkata, setiap orang memiliki aspirasinya sendiri, dan aku tidak akan memaksamu. Alexis menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih Tuan, atas pengertianmu. Sebab dan akibat ada di sini, dan aku akan pergi. Setelah berbicara, Alexis menatap Asgard menatap Armei lagi, berbalik dan pergi. Armei memandang Alexis dengan enggan, dan ingin meminta Alexis untuk tinggal, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tahu betul bahwa sekarang setelah karma berakhir, sudah waktunya bagi Alexis untuk pergi. Istana Necromancer bukanlah rumah Alexis. Dia memiliki ambisi yang lebih besar. Tunggu. Tiba-tiba, Asgard menghentikan Alexis. Tuanku, ada apa? Alexis berbalik. Darahmu aneh. Asgard sepertinya telah menemukan sesuatu, dan wajahnya menjadi sangat waspada. Alexis tampak bingung. Asgard dengan tegas berkata, apakah kamu pernah ke penjara surgawi? Hati Alexis bergetar, dan dia berkata, iya. Dia memandang Asgard dengan hati-hati, dan menemukan bahwa energi dan darah Asgard berfluktuasi seperti milik Tuan Borson seperti itu. Asgard sebenarnya memiliki darah itu. Tuanku, apakah Anda dari sana? Wajah Alexis tiba-tiba berubah. Dia menyinggung Dewa Kaisar Penjara. Mungkinkah Asgard ingin membunuhnya? Asgard berkata, saya dulu pergi ke penjara surgawi di bawah bimbingan yang mulia Dewa Surgawi, mengalami pembunuhan tanpa akhir di dalamnya, dan bahkan menjadi petapa dunia bawah penjara surgawi terkuat, tetapi karena saya tidak memiliki harapan untuk dipromosikan, saya akhirnya memilih pergi, dan mendirikan Istana Necromancer. Dalam darahmu, ada tanda yang ditinggalkan oleh Dewa Kaisar Penjara Surgawi. Kamu menyinggung Dewa Kaisar Penjara Surgawi, dan dia ingin membunuhmu. Dan di tubuh Anda jika ingin melarikan diri. Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri dari ujung bumi ini.